Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin, sahabatihi ajma'in, wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, sudah mampu menikah, maksud kami, untuk bisa segera menikah. Karena di dalam menikah betapa banyak faedah dan juga maslahat yang didapatkan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Namun sebelum menikah, teman-teman sekalian, kewajiban seseorang adalah mengetahui terlebih dahulu siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh dinikahi. Pada kita akan menjelaskan tentang al-muharramatu zawajuhunna minan nisa, yaitu menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang haram untuk kita nikahi. Kalau dalam bahasanya adalah mahram-mahram, ya, mahram-mahram. Jadi apa maknanya, yang pemirsa sekalian? Yaitu maknanya adalah di sini ini adalah bahasan tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi, maka disebut mahram. Jadi perempuan yang haram kita nikahi disebut mahram, bukan muhrim, pemirsa sekalian. Muhrim itu adalah seorang yang memakai baju ihram, berihram haji atau umrah, pakai baju putih gitu ya, kalau laki-laki gitu ya biasanya. Nah, sedangkan yang misalnya kita nggak boleh sentuhan, kita nggak boleh berduaan karena kita belum mahram, yang mana bukan muhrim. Salah, kalau muhrim itu keliru ya, jadi salah dalam bahasa. Jadi hendaknya kita dalam masalah bahasa juga harus tahu gitu ya. Baik, kita akan bahas pemirsa sekalian siapa saja perempuan-perempuan yang haram bagi kita untuk kita nikahi. Nah, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah landasan dari pembahasan kita ini adalah ayat yang mulia. Firman Allah yang mulia yang termaktub di dalam surat An-Nisa ayat 22 dan 23 serta 24. Jadi ayat 22, surat An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24. Silakan pemirsa sekalian melihat Al-Qur'an dan terjemahannya. Namun di sini kita akan jelaskan langsung saja kandungan dari surat An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24 itu tadi. Nah, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penjelasan dan juga tafsiran dari ayat itu. Yang pertama adalah perempuan-perempuan yang haram bagi kita untuk kita nikahi atau mahram itu terbagi menjadi dua. Ada perempuan yang haram kita nikahi selamanya, yang disebut mahram selamanya. Jadi secara mutlak kita nggak boleh menikahi dia dalam keadaan apapun gitu ya. Ya. Nah, kalau kita jangankan menikahi, mencintainya nggak boleh, pemirsa sekalian. Nah, kalau kita mencintai perempuan-perempuan yang akan kita sebutkan ini, berarti ini yang termasuk forbidden love. Ya, gitu. Apa itu maksudnya? Itu cinta terlarang ya, nggak boleh. Kemudian yang kedua, ada al-muharramatu tahriman muaqqatan, yaitu mahram-mahram yang sementara saja, yaitu perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi dalam kondisi dan waktu tertentu saja, dan memungkinkan kondisi ini hilang, maka saat itu halal bagi laki-laki untuk menikahinya. Nah, seperti itu. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yaitu kita akan bahas tentang mahram-mahram selamanya, siapa saja mereka. Mahram selamanya, pemirsa sekalian, itu juga ada 3 macam. Jadi mahram kan ada mahram selamanya dan sementara. Nah, kita akan bahas selamanya dulu ya. Selamanya ternyata terbagi menjadi 3. Mahram selamanya karena nasab. Kemudian yang kedua, mahram selamanya karena persusuan. Dan juga yang ketiga adalah mahram selamanya karena pernikahan. Jadi seperti itu. Yang pertama, kita akan bahas mahram selamanya karena apa? Karena nasab atau keturunan. Siapa saja mereka itu? Nah, mahram selamanya itu ada 7, pemirsa sekalian ya. Antum bisa menghafalnya dengan mudah. Yang pertama adalah ibu kita. Jadi kalau ibunya seseorang, nah ibu ini tidak boleh dinikah selamanya. Ya. Nah, ibu, kalau disebut ibu ya ibu. Ibunya masuk di dalam ibu itu adalah nenek, gitu ya. Masuk di dalam ibu adalah nenek. Seorang tidak boleh mencintai
ibunya, apalagi menikahi. Seorang juga tidak boleh mencintai neneknya sendiri, apalagi menikahi, na'udzubillah. Ini adalah tidak benar. Yang kedua adalah banat, yaitu putrinya, anak perempuannya. Masuk di dalam anak perempuan ini adalah ya anak perempuan atau cucu perempuan, baik cucu perempuan dari anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, gitu ya. Ini tidak boleh dinikah, sama sekali nggak boleh. Ya, sekali lagi tidak boleh menikahi anak perempuan sendiri. Nauzubillah ini ya, cuma nauzubillah. Kemudian yang berikutnya adalah al-akhwat, yaitu saudari sekandung. Saudari sekandung. Saudara perempuan sekandung gitu ya. Ini tidak boleh. Ini saudari perempuan sekandung dari jalur apapun. Dari saudari dari jalur apapun. Maksudnya ada saudari itu ada 3 macam. Ada saudari sekandung, berarti seayah seibu. Ada saudari seayah saja. Ada saudari seibu saja. Ini adalah termasuk mahram selamanya. Nggak boleh kita mencintai dia. Nggak boleh mencintai, apalagi menikahi, na'udzubillah. Ini pernikahannya batal, tidak sah. Ya. Kalau sengaja memang menikahi dalam keadaan tahu itu, maka satu hukumnya bunuh pemirsa kalian. Dalam Islam tidak boleh gitu. Jadi memang seperti itu keadaannya. Kemudian yang keempat, al-ammat. Al-ammat itu adalah paman, bibi ya. Bibi dari ayah. Bibi dari ayah. Ya, bibi dari ayah ini tidak boleh kita nikahi. Misalnya saya punya ayah. Ayah saya ini memiliki saudari kandung. Nah, saudari kandung ayah saya itu disebut ammah dalam bahasa Arab. Ya, saudari sekandung dari ayah kita itu adalah ammah. Ini juga nggak boleh dinikahi. Walaupun umur ammah kita itu adalah sebaya dengan kita, karena ayah kita termasuk yang paling tua. Kemudian ammahnya itu adalah anak yang terakhir. Kemudian setelah lahiran sama umurnya. Kemudian senang dengan ammahnya, na'udzubillah, nggak boleh. Mahram selamanya. Ya, mahram selamanya. Kemudian al-khalat. Yang kelima al-khalat. Al-khalat itu adalah bibi juga sama. Tapi bibi dari ibu. Pengertiannya adalah saudari kandung ibu kita. Ini kalau tadi saudari kandung ayah. Ini tentu saja pemirsa sekalian, masuk di dalamnya adalah ya saudari kandung ayah, atau saudari seibunya ayah, atau saudari seayahnya ayah. Paham tidak ya? Seperti tadi maksudnya. Karena ada orang yang mahramnya itu karena sekandung, berarti seayah seibu. Ada yang seayah saja, ada yang seibu saja. Ini adalah haram, nggak boleh. Karena itu adalah bibi juga. Begitu juga saudari kandungnya ibu. Saya punya ibu. Ibu saya ini memiliki saudari kandung, baik itu bude atau bule, saya kalau orang Jawa bilang itu. Nah, baik saudari ini adalah seayah dan sekandung ibu saya, atau seayah saja, atau seibu dari ibu saya. Nah, ini juga tidak boleh. Mamnu' gitu ya, tidak boleh. Haram selamanya. Yang keenam, banatul akhi, yaitu anak-anak perempuannya saudara laki-laki. Jadi kalau saya punya saudara laki-laki saya itu punya anak perempuan, itu adalah keponakan saya maksudnya. Banatul akh adalah keponakan perempuan saya dari saudara kandung laki-laki. Ini juga nggak boleh mahram selamanya. Ya, nggak boleh mencintai sepupu keponakan sendiri. Sekali lagi walaupun umurnya sama. Yang terakhir adalah wabanatul ukht, yaitu keponakan perempuan dari saudara perempuan. Ya, keponakan perempuan dari saudara perempuan ini juga diharamkan. Makanya seperti itu pemirsa sekalian, perlunya kita tahu. Dan ini berlaku untuk keponakan kita, keponakan perempuan kita, dan juga anak-anaknya, keturunan bawahnya, itu juga mahram selamanya dengan kita. Tidak hanya dengan ayahnya saja, tapi dengan kita juga seperti itu. Nah, itulah 7 mahram pemirsa sekalian. Ya, 7 mahram dari nasab. Ya, dari nasab kita. Pertama adalah ibu, anak perempuan, kemudian saudari, kemudian bibi dari bapak, bibi dari ibu, keponakan perempuan dari saudara sekandung, keponakan perempuan dari saudari sekandung. Jadi demikian. Kemudian pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Bagian pertama atau
mahram selamanya yang pertama, yaitu mahram dari nasab. Kemudian kita akan jelaskan mahram selamanya dari sepersusuan. Mahram selamanya dari sepersusuan. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat 23 kalau antum bisa baca nanti, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum." Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Kemudian wa ummahatukum allati arda'nakum. Dan juga diharamkan bagi kalian ibu-ibu yang telah menyusui kalian. Nah, dari ayat tersebut ditafsirkan oleh sahabat Nabi Ibnu Abbas, haruma minan nasabi sab'un wa minas sihri sab'un. Jadi mahram dari nasab itu 7, mahram dari susuan juga 7. Kalau antum hafal mahram dari susuan, kalau antum hafal mahram dari nasab, maka antum juga langsung bisa menghafal mahram dari susuan. Karena tinggal ditambahin aja, tinggal diganti saja. Yang tadinya kandung jadi sepersusuan gitu saja. Ya. Kalau tadi dalam nasab ibu kandung haram dinikahi atau mahram, maka dari sepersusuan adalah ibu yang telah menyusui kita. Ibu yang telah menyusui kita. Walaupun dia bukan ibu kandung, mahram selamanya. Inilah, sepersusuan ternyata bisa mempengaruhi status haram dan tidaknya kita menikah dengan perempuan ya. Kemudian yang kedua adalah anak perempuan. Anak perempuan kalau dalam nasab adalah anak perempuan kandung, ini adalah anak perempuan sepersusuan. Maksudnya gimana? Misalnya saya punya istri. Istri saya menyusui anaknya orang lain, anak perempuannya orang lain. Ketika sudah menyusui dan sudah memenuhi syarat susuan gitu ya, maka saat itu anak perempuan ini menjadi mahram selamanya dengan saya. Saya nggak boleh menikahi dia gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah saudari sekandung. Maka mahram juga saudari sepersusuan. Siapa saudari sepersusuan? Adalah misalnya ya perempuan-perempuan lain yang sudah menyusu dengan perempuan yang sama dengan kita gitu ya. Misalnya saya pernah menyusu dengan seorang perempuan, ibu sepersusuan saya. Nah ternyata ibu sepersusuan saya ini, ibu yang pernah menyusui saya juga menyusui perempuan-perempuan lain. Nah perempuan-perempuan ini adalah saudari saya sepersusuan. Maka saat itu mahram selamanya dengan saya. Saya nggak boleh menikahi mereka selamanya gitu ya. Jelas itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tadi mahram dari nasab adalah bibi dari ayah. Bibi dari ayah. Kalau ini bibi dari ayah kandung gitu ya. Kalau yang berikutnya adalah bibi dari ayah sepersusuan. Bibi dari ayah sepersusuan. Gimana itu? Ya tinggal dibalik aja. Ya gitu ya. Misalnya saya pernah nyusu pada seorang ibu. Dulu kecil pernah nyusu saya dengan seorang ibu ini. Ibu ini kan punya suami juga. Ibu sepersusuan, ibu yang pernah nyusui saya juga punya suami. Suaminya ini memiliki saudari kandung. Nah, itu harus perhatikan itu. Suami ini memiliki saudari kandung. Nah, itu hukumnya, gini pemirsa sekalian, hukumnya adalah bibi bagi saya. Intinya gini, kalau kita sudah menyusu kepada seorang perempuan, itu seakan-akan menjadi anak kandung, mirip dengan anak kandung. Jadi kayak keluarga sendiri. Itu ayah, suaminya ibu susuan kita, sebelum pernah menyusui kita adalah seperti ayah kita. Ayah kita punya saudari kandung, itu adalah bibi kita juga sama. Tapi bibi dari sepersusuan. Ya, bibi dari ayah sepersusuan. Begitu juga bibi dari al-khala. Kalau tadi bibi dari ibu, maksudnya saudari kandung, ibu kandung. Begitu juga sama mahram selamanya saudari kandung dari ibu yang pernah menyusui kita. Misalnya saya pernah menyusu pada seorang ibu, seorang perempuan. Ibu ini juga memiliki saudari kandung, maka statusnya itu adalah bibi saya. Bibi saya juga. Haram bagi saya untuk menikahi dia. Ya, tapi bibi sepersusuan. Seperti itu pemirsa sekalian. Kemudian ini mahram selamanya. Kemudian ada lagi yaitu keponakan perempuan dari saudara kandung. Begitu juga keponakan perempuan
dari saudara sepersusuan. Saya pernah nyusu pada seorang perempuan. Nah, ternyata ibu saya yang pernah nyusu saya ini juga pernah menyusui laki-laki lain. Ada laki-laki, ada perempuan gitu nyusui. Ya, jadi memang ibu yang biasa air susunya disewa untuk nyusui orang lain. Boleh nggak begitu ya? Boleh saja, nggak masalah. Dan dia dibayar. Sehingga ada laki-laki dan perempuan lain selain saya gitu ya, yang pernah menyusu dengan ibu itu tadi. Maka laki-laki ini kalau punya anak, laki-laki dan perempuan ini, semuanya kalau punya anak perempuan itu adalah keponakan saya juga sama. Jadi keponakan saya, tapi dari saudara dan saudari sepersusuan. Seperti itulah pemirsa sekalian, nasab dan juga sepersusuan yang semuanya itu adalah hukumnya mahram alias haram bagi kita untuk kita nikahi. Jadi intinya kalau kita tahu mahram dari nasab, kita insya Allah langsung mengetahui secara otomatis mahram dari sepersusuan. Dan yang terakhir, yang ketiga, mahram bagian macam mahram yang ketiga, mahram selamanya yang ketiga adalah jadi al-muharramatu bis-sihri, yaitu atau bil musaharat. Itu mahram selamanya dari jalur pernikahan. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang itu menikah, maka saat itu dia memiliki hubungan mahram ya dengan kerabat pasangannya. Jadi kalau dia sudah menikah, maka saat itu keluarganya pasangan itu akan menjadi mahram otomatis selamanya dengan dia. Siapa saja mahram dari pernikahan tersebut? Yang pertama adalah zaujatul ab, yaitu istrinya ayah gitu ya. Maksudnya apa pemirsa sekalian? Istrinya ayah kita. Ayah saya, misalnya saya punya ayah saya pernah menikahi perempuan atau perempuan-perempuan yang lain ya, kemudian ayah saya menceraikannya atau ayah saya meninggal, maka perempuan-perempuan yang pernah dinikahi oleh ayah saya itu adalah hukumnya ibu bagi saya. Jadi nggak hanya ibu kandung saya saja, tapi perempuan-perempuan lain juga termasuk itu tadi diharamkan bagi saya untuk saya nikahi. Karena itu tadi sebagai bentuk menghargai hak ayah, bahkan ketika ayah itu sudah tiada. Ya, seperti itu ya. Kalau ini di zaman jahiliyah bisa dinikah. Misalnya ada seorang laki-laki, ayahnya meninggal. Ayahnya ini ternyata memiliki istri yang sebaya dengan anaknya, atau mungkin lebih muda dibandingkan anaknya. Anaknya itu bisa menikahi mantan istrinya ayah. Dan terus terang, datang Islam, ternyata Islam membatalkan itu. Karena itu adalah termasuk fahisyatan wa maqta. Innahu kana fahisyatan wa maqta. Adalah termasuk perbuatan keji dan mendatangkan murka. Nggak boleh seseorang menikahi perempuan-perempuan yang pernah dinikahi oleh ayah. Walaupun ayah hanya menikah sehari 2 hari, habis itu mencerai misalnya. Sehingga perempuan yang pernah dinikah dengan ibu kita 10 perempuan. Maka 10 perempuan itu termasuk ibu kita, itu haram kita nikahi semua. Walaupun umurnya perempuan-perempuan yang dinikahi oleh ayah kita itu adalah sebaya dengan umur kita. Nggak boleh pemirsa sekali. Nah, seperti itu ya. Dia cari perempuan lain gitu ya. Perempuan masih banyak gitu ya. Kemudian yang kedua, zaujatul liban, yaitu yang termasuk haram bagi kita untuk kita nikahi atau adalah zaujatul liban, yaitu istrinya anak kandung, istrinya anak laki-laki kandung ya. Contohnya saya mempunyai anak laki-laki. Anak laki-laki saya ini menikah dengan seorang perempuan. Kemudian anak saya ini setelah menikah meninggal atau menceraikan istrinya. Berarti dia menantu saya kan. Nah, kemudian saya nggak boleh, misalnya saya senang dengan dia, ini nggak boleh. Kita terlarang itu ya. Jadi seorang mencintai menantunya itu tidak boleh. Jadi menikahlah dengan perempuan lain. Jadi tidak boleh menikahi gitu. Seperti itu. Tapi nggak boleh beralasan, tapi kan sudah dicerai oleh anak saya. Tapi kan anak saya sudah meninggal. Tetap nggak boleh.
karena itu pernah dinikah oleh anak kita, jadi tidak boleh. Karena yang penting ini adalah anak kandung. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anak kandung, gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga dari jalur pernikahan adalah ummuz zaujah. Ibunya istri kita. Ibunya istri kita. Kita punya istri. Istri kita punya ibu. Ya, maka ini berarti mertua. Mertua itu mahram selamanya. Sekali lagi dengan sekedar akad ya. Dengan sekedar akad. Jadi saya ulang, yang ketiga adalah mertua perempuan ini adalah mahram selamanya. Jadi demikian. Tidak boleh bagi seorang. Jadi intinya adalah ibu kandungnya istri ya. Ibu kandungnya istri, bukan ibu tiri, bukan ibu tiri. Sekali lagi bukan ibu tirinya istri, tapi ibu kandungnya istri, maka saat itu haram bagi dia, bagi seorang laki-laki untuk menikahi mertua perempuannya. Nah, mulai dari mahram dari pernikahan yang pertama sampai ketiga itu semuanya mahram dengan sekedar akad nikah. Istrinya ayah langsung mahram dengan anak-anaknya walaupun ayah belum pernah berhubungan dengan dia. Istrinya anak juga demikian, walaupun itu dengan sekedar mahram, dengan sekedar akad, maaf, dengan sekedar akad langsung mahram selamanya. Kemudian ibunya istri juga mahram dengan sekedar akad. Jadi seperti itu. Jadi dengan akad kita pernah melaksanakan akad nikah dengan perempuan tersebut dan sudah memenuhi syarat dan rukun-rukunnya, berarti sah. Maka mahramlah 3 orang tersebut walaupun kita belum pernah berhubungan dengan istri. Ya, belum terjadi berhubungan intim gitu ya. Kemudian yang keempat, pemirsa sekalian. Yang keempat yang termasuk mahram selamanya dari pernikahan yaitu adalah bintuz zaujah atau dalam kata al-rabibah, rabibah. Jadi bintuz zaujah itu maknanya adalah anak perempuannya istri kita. Maksudnya apa? Misalnya saya menikahi seorang janda bawa anak, atau janda yang punya anak perempuan gitu ya. Saya nikahi janda tersebut, maka anak tersebut langsung mahram dengan saya dengan syarat saya sudah pernah berhubungan walaupun sekali dengan ibunya, dengan janda tersebut. Artinya gini, jadi untuk yang keempat ini pemirsa sekalian itu syaratnya 2, tidak hanya sekedar akad, tapi harus sudah berhubungan walaupun sekali. Nah, ketika sudah demikian itu sudah berakad, kemudian sudah berhubungan intim dengan janda tersebut, maka saat itu saya langsung mahram selamanya dengan anak tiri saya itu, atau anaknya istri saya atau janda tersebut. Nah, gitu ya. Namun kalau hanya sekedar akad maka belum menjadikan mahram selamanya. Jadi ada kasus gini, ini contoh pemirsa sekalian. Misalnya saya menikahi janda bawa anak. Ya, contohin saya aja kan, orang lain sulit. Saya misalnya menikahi seorang janda bawa anak gitu ya. Kemudian ternyata setelah akad nikah, ini belum malam pertama ya, istri saya sakit. Dia ternyata punya jantung, kecapean ya menghadapi atau menyambut tamu-tamu, kecapean, akhirnya meninggal. Cepat meninggal saat itu juga, seketika meninggal saat itu. Shock jamaah sekalian semua ya, shock semuanya, termasuk saya misalnya. Istri saya meninggal, belum pernah berhubungan sama sekali, tapi sudah akad, itu adalah istri saya. Tentu saja anaknya sedih gitu, anaknya sedih karena ditinggal oleh ibunya, ayahnya udah nggak ada, udah meninggal. Maka dalam keadaan demikian jamaah sekalian, karena saya belum pernah berhubungan dengan ibunya si anak itu, ya sudah sekalian saya rawat anaknya dengan saya nikahi. Boleh nggak? Boleh jawabannya. Alasannya apa? Belum jadi mahram selamanya. Sekali lagi belum jadi mahram selamanya, karena saya belum pernah berhubungan intim dengan ibunya. Ketika itu saya halal ya menikah dengan dia. Menikah dengan siapa? Anak tiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah tafsiran. Jadi penjelasan kami ini adalah tafsiran dari firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 22 dan 23. Insya Allah setelah ini kita akan jelaskan tentang mahram-mahram yang sementara. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat bagi saya dan juga bagi antum semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.